Untuk 21 sertifikat lagu itu 16 sertifikat itu dimiliki oleh seorang seniman Papua yang sangat dibanggakan, yaitu almarhum Bapak Sam Kapisa. Ya, jadi dalam mendorong percepatan kinerja pada jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, sesuai amanat perintah dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, kerja kita harus speed up, dan penegasan dari Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM untuk kerja kita harus terus berinovasi, dan penegasan dari Bapak Sekjen Kementerian Hukum dan HAM bahwa kinerja kita harus meninggalkan cara-cara konvensional menuju pada pelayanan secara virtual atau online. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam minggu kemarin itu memproses kurang lebih 22 usulan hak cipta, dan dari 22 usulan hak cipta itu luar biasa kami berkomunikasi langsung dengan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga ketika semua kelengkapan persyaratan itu dipenuhi oleh pemohon, termasuk dukungan dari Disperindak Provinsi Papua untuk memberikan rekomendasi dan mendukung pembiayaan dari PNBP terhadap hak cipta yang dalam ketentuannya itu biayanya 400.000, ketika mendapat rekomendasi menjadi 200.000. Nah, hari ini kita sudah mendapat kepastian dan sudah dikeluarkan sertifikat sebanyak 22 sertifikat, terdiri dari 21 sertifikat hak cipta berkaitan dengan lagu dan 1 sertifikat hak cipta tentang kamus suku Dani yang ditulis oleh saudara Witen Kolago. Nah, dari 22 sertifikat hak cipta ini, untuk 21 sertifikat lagu itu 16 sertifikat itu dimiliki oleh seorang seniman Papua yang sangat dibanggakan, yaitu almarhum Bapak Sam Kapisa, atau nama lengkapnya Ishak Samuel Kapisa. Proses ini menjadi sebuah percepatan untuk kita meyakinkan semua publik bahwa Kanwil Kemenkumham Papua akan bekerja pasti. Tifa. Selain itu, rekan-rekan kita dari grup Oyan The Voice yang punya 3 lagu yang sudah kita proses dan sertifikat hak ciptanya juga sudah keluar, dan 2 lagu dari saudara Hosea Mirino. Nah, proses ini kita akan terus mendorong agar semua seniman di Papua harus benar-benar mendaftarkan dirinya, dan terhadap kendala yang dihadapi itu silakan berkonsultasi langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Jadi membangun Papua ini tidak bisa ada perubahan tanpa komitmen dan ketegasan kita untuk memulai. Sehingga saya punya optimisme di tahun 2021 ini saya harus mengeluarkan 100 sertifikat. Nah, dari 100 sertifikat, 120 usulan sudah kita kirim dan 60 sertifikat sudah keluar. Ditambah dengan 22 sertifikat, berarti sudah 82 sertifikat yang keluar. Yang 60 yang tersisa itu kenapa belum keluar? Karena dia bagian dari usulan merek, paten, desain industri yang
membutuhkan penanganan evaluasi verifikasi lebih dari 6 bulan. Nah, kita akan mempercepat di proses hak cipta ini. Target kita untuk membentuk LMKD, Lembaga Manajemen Kolektif Daerah, di tahun ini itu bisa terwujud. Prosesnya harus dimulai dengan mendaftarkan lagu dulu ke kami, dan kita pastikan kita harus menjangkau kurang lebih 200 pencipta lagu di tanah Papua dan kurang lebih 250 lagu yang bisa didaftarkan. Hari ini kita sudah memulai mendapat 21 ditambah yang sudah keluar. Kita akan mendata semua sampai mendapat 200 pencipta, dan kita akan berkoordinasi dengan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk membentuk LMKD. Dengan pembentukan LMKD, maka pencipta musik, seniman di Papua, Anda akan hidup dari hasil karyamu. Karena di situ ada manfaat ekonomi, orang tidak akan lagi menggunakan hak ciptamu tanpa seizin dirimu. Anda punya hak juga untuk memproses bagi mereka yang menduplikasi, mengaransemen lagu yang Anda buat untuk kepentingan komersialisasi. Dengan keikhlasan, dengan komitmen yang pasti, TIFA kami akan melayani saudara-saudara dan memberikan penjelasan untuk saudara memperoleh haknya. Dengan hak sertifikat yang Anda peroleh, pasti ada manfaat ekonomi dan manfaat sosial yang Anda akan terima. Terima kasih.